kalau saya punya kayak begitu. Saudara paham? Anak-anak mudah tertipu. Kristen yang tidak bertumbuh mudah ditipu oleh iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 bilang apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling mencari yang dapat ditelan. Anda harus jadi yang tidak dapat ditelan. Saya gampang buat saya menelan benda kecil, minum yang banyak ketelan. Tapi saya nggak bisa telan mimbar ini. Mimbar ini terlalu gede, saya nggak bisa telan. Anda tidak akan pernah bisa ditelan iblis kalau Anda terlihat lebih besar dari iblis. Hidup rohanimu lebih besar, imanmu lebih besar, kekuatan mentalmu lebih besar. Anda gak akan mudah ditipu oleh iblis, gak akan bisa ditelan karena Anda lebih besar. Karena bertumbuh itu tadi. Siapa yang berani lawan Felicia? Kalau di belakangnya ada Paskah. Dia ada coba. Anak-anak berantem. Di belakang Felicia misalnya ngajak kita mandiri apa yang bisa. Oh Paskah tolong misalnya. Ada Paskah di belakangnya, Felicia di depannya. Ayo maju. Enggak ada yang berani. Tapi kalau Anda besar, dia bisa berani sama Anda. Bertumbuh. Makanya saya bilang, waktu saya WA, imanmu bilang apa? Waktu saya WA sama jemaat yang Tuhan suruh untuk saya tanya. Saya juga tanya, apakah kamu sudah berdoa? Jadi kalau Anda kanak-kanak, ketahuilah Tuhan menerima Anda. Tapi hidup Anda ditipu iblis. Sampai mati kalau kau masih kekanak-kanakan, Tuhan tetap terima. Karena kita diselamatkan kan bukan karena hasil perbuatan kita. Kita diselamatkan karena karya salib. Saudara mengerti? Saudara masih punya sifat kekanak-kanakan, mati nih. Saudara tetap diterima di hadapan Tuhan. Tapi dalam hidupmu, jungkir balik kau gampang ditipu setan. Anda gak akan bisa pilih yang benar dalam hidup ini. Pilih jodoh, dikira bintang, ternyata kunang-kunang. Pilih jodoh, kelihatan maco dari luar, ternyata ngaco di dalam. Khususnya anak muda, jangan sampai kau salah pilih jodoh. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Minta cerai datang ke Bu Gembala, tidak akan pernah ada keluar dari mulut saya untuk bercerai. Tidak akan pernah ada. Jadi pilihlah jodoh yang baik. Kalau orang tuamu bilang tidak, taati dulu. Karena kalau kau nggak bisa dengar Tuhan ngomong, orang tuamu wakil Tuhan. Dengar dia bicara. Anda boleh, masa sih. Coba aja. Anda akan jadi problem bagi gereja, bagi rumah tangga, bagi hidup Anda, bagi keluarga, bagi diri Anda sendiri, kalau Anda gampang dimakan oleh iblis. Jadilah pribadi yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Ini ada dua pilihan, mau ayat 18 atau mau ayat 19, terserah Anda. Terserah Anda. Anda secara umur sudah dewasa, tahu memilih. Oke. Tanaman bisa bertumbuh. Ada tanaman yang bisa bertumbuh dengan di luar ruangan sama di dalam ruangan. Pernah nggak Anda dulu waktu Mekarsari, ya Mekarsari masih buka, tempat wisata itu ya Mekarsari. Saya tuh ke tempat tanaman melon. Siapa yang pernah ke Mekarsari? Jadi tanamannya itu ya ada yang setengah redup, ada yang matahari boleh terang menyinari. Ya. Itu yang disebut atmosfer yang diperlukan
diperlukan oleh si melon supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Karena yang menanam berharap melon ini akan tumbuh tanpa ada hama, melon ini akan tumbuh manis, melon ini ukuran diameter bulatnya sudah ada standarnya, itu diharapkan oleh si penanam. Ya, makanya dibikin setengah ada matahari, setengah tidak ada matahari, ditutup rapat. Ada kan saudara pernah lihat tanaman yang dibungkus? Saya nggak ngerti tuh, dibungkus untuk supaya cepat matang atau supaya nggak diambil orang, saya nggak tahu. Pokoknya dibungkus. Pernah lihat? Ya, itu pasti ada alasan di situ. Ya, tidak mungkin tidak. Nah, saya yakin itu menjadi bagian dari yang dibutuhkan si tanaman, atmosfer yang diperlukan oleh si tanaman itu sendiri supaya dia bertumbuh dengan baik. Nah, dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam rumah Anda, dalam kehidupan Anda perlu atmosfer yang baik supaya Anda bisa bertumbuh. Amin. Atmosfer itu disebut atmosfer kasih. Coba bilang. Kasih. Nah, atmosfer disebut atmosfer kasih. Anda tidak bisa memberikan kasih kalau Anda tidak punya kasih. Anda tidak bisa punya kasih kalau Anda tidak menerima Yesus, karena Allah adalah kasih. Saya tanya ibu, Bu, boleh nggak saya minta uang 1 juta? Boleh? Coba Pak Masternya boleh Bu? Biar didengar jemaat, siapa tahu jemaat yang menyusul saya. Bu, boleh minta 1 juta nggak? Boleh. Oh boleh Bu, ada ibu uangnya. Ada. Oke. 10 juta Bu. 10 juta. Transfer aja, tahu kan nomor rekening saya. Tahu ya? Serius Bu, anak saya itu mau ujian. 10 juta Bu. Saya ada ini. Ada. Oke. Nah, kali ini saya yakin nggak ada. 2 miliar Bu. Jangan terlalu Bu, diambil gereja ini. Nggak bisa bayar, aduh. Bu, 2 miliar Bu sekarang saya minta. Nggak ada. Saya mau bunuh teh sekalipun, dia nggak akan bisa kasih itu 2 miliar karena nggak ada. Nggak ada. Rambut saya copot ya? Mau masuk YouTube soalnya, jadi masih pilih dulu. Nggak ada. Saya mau minta mau saya jedotin tuh teh. Terus sampai kepalanya hancur. Saya minta 2 miliar, nggak ada. Saudara mengerti? Saudara nggak akan bisa bertumbuh di dalam sebuah tempat, di rumah Anda sekalipun, kalau Yesus nggak ada di situ, nggak ada kasih di dalam situ. Nggak bisa. Karena dalam keluarga akan muncul satu sifat kasih, menerima dan mengampuni. Langsung diam. Gak enak tuh saya. Saya udah masuk rumah tangga Anda dan dicampur. Menerima dan mengampuni. Kalau nggak ada itu, nggak bisa bertumbuh. Anak Anda memperhatikan kelakuan Anda, lama-lama dia nggak tahan di rumah. Dan kalau nggak tahan di rumah, belum waktunya menikah, dia akan punya alasan untuk menikah cepat. Yang penting bisa keluar dari rumah. Gimana sih caranya, mau masih jam deh, mau masih pengamat deh, terserah. Yang penting bisa keluar dari rumah. Hati-hati. Kita menjadi pencipta atmosfer itu karena Yesus yang kita terima dalam kita. Kita punya. Jadi kalau punya pasti bisa ngasih, bisa beri penerimaan dan pengampunan, bisa karena kita punya. Kalau nggak punya, Anda mau berdoa sampai jidat hitam, namanya nggak punya. Yesus nggak ada, saudara nggak pernah terima Yesus dalam diri saudara, nggak akan bisa. Sama seperti uang tadi. Ibu Putih bilang, nanti saya ada-adain 2M. Tapi nggak mungkin seminggu. Nggak mungkin, ada proses, pasti akan ketok bank sana, ketok bank sini. Gembala saya gini, ke bank, customer service. Gembala saya mau pinjam uang 2M. Apa hubungannya sama ibu? Pasti begitu. Jaminannya apa? Mikir lagi dia jaminannya. Selama dia nggak punya, kan tetap nggak bisa. Saudara mengerti?
ibadah Jumat Agung, selama ada duri, masih ada duri di lembah pujian, lembah pujian tidak akan pernah bertumbuh. Durinya saudara sebutin aja tadi itu kita belajar, sakit-sakit tidak. Hari ini ada perjamuan kudus. Roti dan anggur yang disiapkan ini buat Anda, itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Saya ingatkan lagi pada saudara, berhentilah berpikir tentang dosa-dosa Anda. Dalam kasih Tuhan, ketika kau menangis, Tuhan ampuni saya, secepat itu dia mengampuni Anda. Benar. Benar. Saya konseling pasangan suami istri, sudah ada pengakuan minta maaf belum? Kalau itu dideklarasikan, iblis pun bungkam. Ketika itu diungkit, Anda bisa bilang ini, saya sudah minta maaf loh bagian itu. Saudara mengerti? Ketika iblis mungkin Anda, kamu kan dulu pernah begini, Anda bisa bilang, saya sudah minta ampun, Yesus sudah mengampuni saya. Kalau saudara diam aja, iya, malah hilang saudara. Jadi nggak bertumbuh. Oke. Saudara mengerti? Sampai di sini saudara bisa paham? Saudara bisa menyelidiki kita ini pribadi yang bertumbuh atau enggak? Ya. Karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan ke depan. Di rumah Anda, di tempat bekerja Anda, di tempat ini, dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, masih banyak hal. Bertumbuh. Bertumbuh yang lembah pujian. Pribadinya semua orang di tempat ini dan Anda yang menonton, Anda harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan.